Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Ikli. Saya dari kelas 10-10. Jadi, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang Siklus nitrogen, Siklus air, fosfat, karbon. sekian perkenalan dari saya. Semoga video ini dapat menghibur. Oke guys, jadi di sini saya akan menjelaskan singkat tentang siklus nitrogen. Apa sih siklus nitrogen itu? Siklus nitrogen adalah sebuah proses biokimia yang dimana nitrogen dikonversi menjadi berbagai bentuk kimiawi dan berpindah arah antara atmosfer, tanah, air, serta makhluk hidup. Untuk penjelasannya lebih lanjut, simak video yang satu ini. Baik, di sini ada siklus nitrogen. Siklus nitrogen sangat bebas di udara, tetapi proses bakteri fiksasi nitrogen seperti rhizobium yang ada di akar tanaman kacang-kacangan mengubah N2 menjadi amonia atau amonium. Selanjutnya, proses amonifikasi, dekomposisi. Proses ketika hewan dan tumbuhan mati atau melalui limbah, feses atau urin. Dekomposer, jamur dan bakteri akan menguraikan materi organik tersebut. Hasilnya, proses ini menghasilkan amonium kembali ke dalam tanah. Selanjutnya adalah proses nitrifikasi. Ini adalah proses 2 tahap yang dilakukan oleh bakteri nitrifikasi. Tahap A, amonium diubah menjadi nitrit oleh bakteri seperti Nitrosomonas. Tahap B, nitrit kemudian diubah menjadi nitrat oleh bakteri seperti Nitrobacter. Nitrat inilah bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah proses asimilasi. Proses tumbuhan menyerap nitrat dari tanah melalui akarnya untuk membentuk protein dan asap nukleat. Di sisi yang lain, hewan mendapatkan nitrogen dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Selanjutnya adalah proses denitrifikasi. Proses denitrifikasi ini untuk menutup siklus bakteri denitrifikasi mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Hasilnya, gas ini dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga keseimbangan nitrogen di bumi tetap terjaga. Nah, setelah siklus nitrogen tadi, selanjutnya kita akan membahas siklus air. Siklus air adalah peredaran air yang terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Menjaga ketersediaan air bersih, proses utama ini meliputi penguapan atau evaporasi, pembentukan awan atau kondensasi, hujan atau presipitasi, dan penyerapan air ke tanah atau infiltrasi. Untuk selanjutnya, ada di video berikut ini. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah tahapan siklus air. Di sini ada evaporasi. Evaporasi adalah ketika matahari memanaskan air di sungai, danau, dan laut, mengubahnya menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi adalah saat uap air naik dan mendidih, ia berubah kembali menjadi tetesan air kecil yang membentuk awan. Selanjutnya adalah transportasi uap. Transportasi uap ini adalah ketika awan-awan ini digerakkan oleh angin ke lokasi lain, misalnya ke atas lautan menuju daratan atau pegunungan. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi ini ketika awan sudah terlalu berat dan jenuh, air jatuh ke dalam bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es seperti yang terlihat pada area pegunungan di gambar tersebut. Selanjutnya adalah runoff atau limpasan. Air yang jatuh ke daratan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Dan yang terakhir adalah groundwater atau air tanah. Sebagian air meresap ke dalam tanah atau infiltrasi dan mengalir di bawah permukaan sebagai cadangan air tanah yang memberikan nutrisi pada tumbuhan dan mengisi sumur-sumur kita. Nah, setelah siklus air tadi, maka kita beranjak ke siklus fosfat. Apa sih siklus fosfat itu? Siklus fosfat adalah siklus biokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui litosfer
hidrosfer, dan biosfer tanpa fase gas. Tanpa berlama-lama lagi, penjelasannya ada di video berikut ini. Di sini ada tahapan utama siklus fosfat. Pelapukan batuan atau sumber utama. Siklus dimulai dari batuan di pegunungan, hujan dan pelapukan secara alami, melepaskan ion fosfat dari bebatuan ke dalam tanah dan air. Selanjutnya, penyerapan oleh makhluk hidup atau asimilasi. Tumbuhan mengambil fosfat dari tanah untuk pertumbuhan. Hewan mengambil fosfat dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Selanjutnya, pengurai. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jamur dan bakteri memecah bakteri organik tersebut dan mengembalikan fosfat ke dalam tanah. Selanjutnya, pencucian dan aliran ke perairan. Fosfat dalam tanah dapat berlarut dalam air dan terbawa melalui aliran permukaan menuju sungai, danau, hingga ke laut. Di sana, fosfat menjadi nutrisi bagi organisme air atau mengendap. Selanjutnya adalah sedimentasi. Di dasar laut, fosfat yang mengendap bersama detritus atau sisa-sisa makhluk hidup akan mengalami proses kimia dan fisik yang sangat lama, membentuk sedimentasi, yang akhirnya menjadi bebatuan baru di dasar laut. Selanjutnya, pengangkatan geologis. Melalui proses geologis yang memakan waktu jutaan tahun seperti pergerakan lempeng tektonik, batuan dasar laut yang mengandung fosfat ini terangkat kembali ke permukaan bumi, menjadi gunung atau daratan, sehingga siklus dapat dimulai kembali dari awal. Wah, kayaknya udah siklus yang terakhir nih. Siklus kali ini yaitu siklus karbon. Siklus karbon adalah proses biokimia yang dimana karbon dipertukarkan antara atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer, dan juga bumi. Bagaimana kelanjutannya? Cekidot. Nah, di sini ada penjelasan gambar siklus karbon. Nomor 1, menunjukkan keberadaan gas karbon dioksida di atmosfer. CO2 berasal dari aktivitas industri dan manusia, aktivitas gunung berapi, dan juga pernapasan makhluk hidup. Kemudian, gas ini diserap oleh tumbuhan dan fitoplankton. Nomor 2, menunjukkan proses pelepasan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi manusia dan hewan, pembakaran bahan bakar fosil, dan juga aktivitas industri. Semakin banyak pembakaran, maka semakin tinggi pula kadar CO2 di udara, sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Nomor 3, menunjukkan tumbuhan melakukan fotosintesis. Tumbuhan menyerap CO2 dan menghasilkan O2 atau oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan udara di bumi. Nomor 4, menunjukkan karbon berpindah ke hewan dan manusia melalui rantai makanan, tanah dan gambut, melalui sisa makhluk hidup yang sudah membusuk. Dalam waktu sangat lama, sisa organisme ini dapat berubah menjadi batu bara dan minyak bumi. Nomor 5, menunjukkan fitoplankton di laut juga melakukan fotosintesis. Fitoplankton menyerap CO2 dari atmosfer dan menghasilkan O2 atau oksigen. Laut menjadi salah satu penyebab karbon terbesar di bumi. Alhamdulillah guys, videonya udah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kekurangan datang hanya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.